Terus sehingga Anda paham konteks saya dan saya bisa mencari solusi, kita bisa mencari solusi yang real dan konkret. Kalau cari solusi itu yang real dan konkret, teman-teman. Kalau kalau teman-teman mencari solusi dan dikasih taunya hal-hal yang konseptual aja, ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau ngasih tahu tips sangat konkret, sangat mudah dipraktekkan. Mudah mungkin relatif ya. Tapi menurut saya sangat crispy. Jadi Anda setelah nonton video ini bisa banget mempraktekkan cara kita komunikasi sama ChatGPT. Yang intinya, kalau kita komunikasi dengan AI, itu kita harus bisa mentransfer apa yang kita inginkan 100% si AI itu paham minimal. Oke, minimal dari konteksnya. Kalau AI sudah paham konteksnya, solusi yang Anda butuhkan itu lebih tepat sasaran. Karena kalau Anda nanyanya cuma, ya gimana ya naikin penjualan, ya gimana ya biar sehat, dia akan ngelantur, alias akan memberikan jawaban-jawaban yang normatif, jawaban-jawaban yang sebenarnya mungkin Anda sudah tahu. Atau jawaban-jawaban yang sangat obvious, atau common sense doang. Tapi kalau kita kasih konteks yang real sesuai yang kita butuhkan, dia akan insya Allah akan memberikan solusi yang memang konkret dan bisa bisa dieksekusi, nggak ngawang-ngawang gitu, nggak ngawang-ngawang. Sama seperti video ini, insya Allah konkret. Oke, poinnya adalah gimana caranya biar si AI itu paham konteks kita 100%. Saya kasih ilustrasi dulu ya. Jadi kalau ini adalah kita nih ya, gambar gambar orangnya adalah kita. Misalkan kita mau transfer, bukan transfer, kita mau berkomunikasi ngasih tahu AB ke AI. Jadi nanti kita akan kita prakteknya pakai ChatGPT. Jadi AB, tapi AI mungkin aja nangkepnya tuh 48, yang dimana AB sama 48 secara visual tuh sama. Karena yang kita lihat tuh visual, yang AI lihat bit 10 10 10 10 yang datanya itu banyak sekali. Ini namanya bit. Jadi mungkin banget karena kita itu ya dikasih anugerah sama Allah yang memang visual gitu tuh, kita tuh luar biasa, karena bagi anak kecil membedakan kucing dan anjing itu mudah. Bagi AI membedakan kucing sama anjing prosesnya panjang banget. Ekornya sama, kakinya sama-sama 4, sama-sama lonjong, ya begitu deh. Oke, jadi poinnya gimana biar kita mau transfer AB, mau kita komunikasikan AB, keterima AI-nya juga AB, bukan 48. Ini poinnya. Dan caranya yaitu suruh AI wawancara Anda. Kita praktek langsung. Pertama, penggunaan ChatGPT yang salah. Kita langsung praktek, tapi ini ChatGPT-nya udah punya historis ini saya ya, udah punya historis chat saya ya, jadi mungkin agak beda responnya sama yang teman-teman punya. Jadi misalkan ini contoh yang salah. Eh, Bagaimana cara meningkatkan penjualan di Shopee? Nanya kayak gini, sebenarnya pertanyaan nggak ada yang salah, tapi Anda kurang tepat memanfaatkan AI jika hanya nanyanya kayak gini. Kayak gini, dia akan jawabnya normatif, common sense, obvious, dan hal-hal yang memang sepertinya Anda udah tahu. Lihat nih, perbaiki produk halaman, halaman produk adalah segalanya, optimalkan harga dan value, iklan Shopee, fokus ke kata kunci yang tepat. Anda udah tahu, basi, nggak konkret. Kayak ini agak lumayan konkret, CTR 1%, 20 klik tanpa penjualan, dan lain sebagainya, lumayan konkret. Tapi pada umumnya, basi, alias ngawang-ngawang, alias ya nggak konkret, balik lagi. Oke, ini cara yang salah. Cara yang benar, saya bikin new chat, jadi kita kasih sedikit konteks, lalu suruh AI wawancara ke kita. Saya ingin meningkatkan penjualan saya di TikTok. Kasih tahu, Anda sudah sampai mana? Saya sudah melakukan live tiap hari, iklan sudah habis 50.000 per hari misalnya. Segini nggak apa-apa. Lebih lengkap, lebih baik. Terus suruh si AI berikan saya, sorry saya kasih new line ya biar ini. Berikan saya pertanyaan sebanyak apapun yang Anda butuhkan. Oke?
agar Anda paham kondisi saya. Format pertanyaan adalah multiple choice atau pilihan ganda. Pilihan eh, ganda. Sehingga Anda paham konteks saya dan kita bisa mencari solusi yang real dan konkret. Ini, kekecilan ya? Terlalu kecil nggak? Ah, ini prom yang sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Eh, bagi saya ini sederhana, tapi saya lihat di lapangan banyak yang menggunakan AI yang terlalu apa ya, terlalu general, jadinya sayang banget potensinya tidak dieksplor dengan lebih jauh. Oke, jadi pertama kita kasih tahu konteksnya, saya ingin meningkatkan penjualan saya di TikTok. Tambahin apapun yang ada di kepala Anda, sampaikan saja. Saya sudah melakukan live tiap hari, iklan sudah habis 50.000 per hari, bla bla bla. Tambahin aja terserah. Lalu, nah ini yang poin penting tips di video ini. Berikan saya pertanyaan sebanyak apapun yang Anda butuhkan agar Anda paham kondisi saya. Jadi kita nyuruh si AI ini, si ChatGPT untuk wawancara kita. Biar dia tuh paham 100% kondisi kita, kondisi real kita. Form pertanyaan adalah pilihan ganda. Pilihan ganda aja biar cepet, jangan pertanyaan biasa, nanti kita ngejawabnya susah. Terus sehingga Anda paham konteks saya dan saya bisa mencari solusi, kita bisa mencari solusi yang real dan konkret. Kalau cari solusi itu yang real dan konkret, teman-teman. Kalau kalau teman-teman mencari solusi dan dikasih taunya hal-hal yang konseptual aja, ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman kalau saya pribadi suka hal yang konkret aja lah. Yang konkret aja yang bisa executable, yang practical, yang simple, yang bisa langsung dipraktekkan. Kita coba enter. Dia akan agak lama karena ini pertanyaan susah. Nah, pertanyaan analisis talkshop pilihan ganda. Kategori apa produk Anda? Nah, jawabnya gini aja sederhana. Misalkan satu A, dua, posisi produk bla 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 bla. Ini akan ditanyain terus. Biasanya kalau saya melakukan kayak gini, dia nanyanya sampai 20 atau 25 pertanyaan. Kita lihat ini berapa pertanyaan. Harga dan margin, toko dan trust, bla 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 bla. Ketersediaan stok, tujuan dan target, berapa target omset harian Anda. Nah, ini aja udah ngebuat Anda mikir, oh iya, jangan-jangan Anda nggak punya target harian. Nah, itu juga eh mind blowing kan. Karena nggak sedikit yang seller yang nggak punya target harian. Saya pun kadang nggak punya. Dan namanya target itu nggak fix, teman-teman. Nggak harus kita apa ya, saklek, nggak harus kita mau ganti target hari ini, mau ganti target, besok ganti lagi, besoknya ganti lagi, nggak apa-apa, yang penting punya target dah. Terus tuh, ini berapa pertanyaan, sampai 30 pertanyaan. Nanti kalau dijawab, baca lagi pemahaman dia. Kalau pemahaman dia udah oke, lalu tanya solusinya gimana. Itu akan menghasilkan jawaban yang lebih crispy, yang lebih kontekstual, yang lebih mudah dipraktekkan daripada Anda hanya nanya gimana cara menaikkan penjualan di TikTok. Oke, ini aja cara menggunakan AI-nya. Silakan praktekkan sendiri dan nikmat digital mana yang kau dustakan, teman-teman. Zaman digital sekarang, wah udah nikmat banget lah. Nikmat banget, sayang banget kalau teman-teman tidak memanfaatkan ini. Dan kalau tidak memanfaatkan ini, walau alam 6 bulan lagi AI-nya akan lebih serem, Anda udah gagap, udah jadinya gaptek. Wah jangan. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Dan kalau mau join Sindikat Dropship dengan pola pikir seperti tadi yang saya hampir selalu share ke member-member, bisa cek di ganindozaki.com. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.